Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin politik teman-teman. Menurut gue orang-orang yang pantas ngomongin politik adalah orang-orang yang punya kredibilitas gitu. Orang-orang yang emang mampu di bidangnya gitu. Karena menurut gue tuh nggak pantas gitu ngomongin politik. Karena apa sih, negara kita tuh udah negara yang maju. Negara kita tuh udah negara yang baik. Pemerintahannya bagus. Bentar, ini udah direkam ya? Lalalala. Tadi belum mulai tahu. Sekarang kita mulai stand up beneran ya. Emang beneran gitu. Gue nggak ngerti politik lah. Gue pengen bahas tentang kritik-kritik sosial aja lah ya. Menurut gue Indonesia ini, kita sebagai orang-orang Indonesia ini kita butuh pengetahuan tentang kesehatan gitu teman-teman. Karena Indonesia sudah termasuk sebagai negara dengan nomor urut kelima penyandang diabetes terbanyak di dunia. Dan bokap gue adalah salah satu diantaranya. Ya Allah, maksud gue bokap gue meninggal karena penyakit diabetes. Gue ini sebagai keturunannya takut. Masalahnya di saat bapak-bapak lain dikasih warisan kan ke anaknya nih, harta, tahta. Ya Allah, gue dikasih warisan penyakit. Bapak gue udah diabetes, punya katarak. Ih, katarak manis. Dan emang gitu, Indonesia tuh emang perlu sehat lah orang-orangnya gitu. Kita perlu olahraga gitu. Karena dengan punya penyakit katarak tuh gak enak. Gue ngeliat ke bokap gue, bener dah. Dia ini udah tahu punya penyakit katarak kan. Tapi dibilangin tuh keras kepala banget. Gue udah sering bilang ke bokap gue, ya ayah ini penglihatannya terbatas. Jangan naik motor sendirian. Dia batu. Dia naik motor sendirian ke musola. Nabrak gerbang musola, ya Allah. Orang-orang yang lagi sholat ya kan pengen teriak amin, pada jadi teriak aman pak. Ya kagak lah. Ada-ada aja. Emang kasihan gitu orang-orang dengan penyandang katarak teman-teman. Di Indonesia sendiri jumlah penyandang penyakit katarak tuh udah jutaan. Udah jutaan. Dan bokap gue adalah salah satu diantaranya. Keren. Manusia terpilih doi. Lagi dengan jumlah penyandang penyakit katarak itu, gue pernah punya satu kasus yang gue baca di internet lah. Jadi ada satu kasus katarak spesial yang terjadi di Singapura. Jadi mata kataraknya itu berbentuk bintang. Dan yang menurut gue dari berita ini yang paling rese adalah respon dokternya. Dokternya bilang begini, Tuhan telah menciptakan mata katarak yang indah. Maksud gue dia dokter loh, bukan anak seni. Kok bisa sih nilai-nilai katarak orang? Tapi dengan kejadian itu, gue jadi berpikir, mungkin emang ada gitu mata-mata katarak lain yang bentuknya tuh emang aneh-aneh. Ada mata katarak mungkin yang nantinya bentuknya matahari, ada mata katarak yang mungkin bentuknya bulan, bahkan ada mata katarak yang berbentuknya dimsum. Tapi yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya somai. Kalau diliatin dia ngomong, jangan ambil makananku. Tapi menurut gue juga apa ya, gue anak yatim gitu. Ditinggalin sama bokap tuh membuat gue sedih teman-teman. Karena bokap gue meninggal awalnya karena diabetes sampai akhirnya komplikasi. Dan dia akhirnya mempunyai 11 penyakit di dalam tubuhnya. 11 penyakit. Udah setara sama jumlah pemain sepak bola. Makanya nih ketika bokap gue sakit, gue rencananya emang pengen bikinin tim sepak bola dengan nama-nama penyakit bokap gue. Strikernya gue akan namain dengan nama tumor. Karena udah pasti serangannya ganas. Backnya, pemain belakangnya nih backnya. Gue udah pasti namainnya dengan penyakit gagal ginjal. Kalau backnya 2 orang jadi gagal ganjil. Tapi akhirnya waktu berkata lain teman-teman. Bokap gue kalah sama penyakitnya. Dia udah gak ada sekarang. Al-Fatihah buat bokap gue. Dan apa ya, ketika bokap gak ada gue ngerasa hilang arah gitu. Ketika ayah udah gak ada tuh gue ngerasa hilang arah gitu. Gue inget semua momen-momen gue dulu ketika bareng bokap gue gitu. Gue inget kita berdua sering banget naik motor berduaan keliling Jakarta entah kemana. Sampai ada di satu masa kita lagi keliling, bokap gue ditilang sama polisi. Akhirnya bokap gue ngadapin polisinya.
Dan di titik itu gue baru tahu ternyata bokap gue tuh jago banget ngomong. Karena entah gimana yang harga tilangannya harusnya 100.000, dia cuman bayar cuman 20.000. Cuman emang pas balik ke motor pipi kanannya bengep. Harusnya tadi bisa gratis, cuman ayah gak kuat kalau dipukul pipi kiri juga. Ya Allah, kangen gue sama bokap gue. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, say.